Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kembali malam ini Allah memberikan taufik pada kita sekalian untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ashrun Mujibatun Linnajati, 10 perkara yang menyebabkan keselamatan. Kita masuk ke yang ke-8, Al-Mujibut Tsamin, yang ke-8, Al-hadaru minal ujbi wal iktirari. Hati-hati dari ujub dan tertipu. Qala Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullah ta'ala, wa min mujibatin najati, di antara penyebab keselamatan, ala yurjibul mar'u bi'amalihi as-salih, seseorang tidak heran, tidak takjub, tidak ujub terhadap amalnya yang soleh. Jadi tidak heran dengan amalnya sendiri, tidak menganggap amalnya pasti diterima, tidak menganggap amalnya pasti menyelamatkannya. Karena sejatinya orang yang selamat adalah yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan karena keahlian dia. Wa alla yaktarra bi nafsihi wa bi ta'atihi, dan hendaknya dia tidak tertipu terhadap dirinya sendiri, dengan dirinya sendiri dan dengan ketaatannya. Sebanyak apapun ketaatannya, setinggi apapun kedudukannya, jangan tertipu dengan itu. Jangan mentang-mentang keturunan Nabi misalnya, kemudian dijamin masuk surga. Nggak ada. Apalagi cuma keturunan kiai, apalagi cuma keturunan bangsawan, ya, nggak ada hubungannya dengan surga. Wa an yahdara min dzalika asyaddal hadar, hendaknya dia hati-hati dari hal itu dengan semaksimal kehati-hatian. Fa inna hadarahu min dzalika sababun linajatihi, sesungguhnya kehati-hatian dia terhadap hal itu adalah sebab keselamatannya, sebab untuk keselamatannya. Wa amma man ahmala hadzal janiba, adapun orang yang mengabaikan sisi ini, wa adkhala ala nafsil ghurura, dan memasukkan ke dalam hatinya hurur, ketertipuan, wal ujba, dan ujub, fa innahu halikun, maka dia adalah orang yang binasa, la mahalah, tidak bisa tidak, pasti binasa. Syekh Hafidz Al-Hakami rahimahullah ta'ala berkata, wal ujba fahdarhu innal ujba mujtarifun, ujub maka hati-hatilah darinya, sesungguhnya ujub itu menyapu bersih a'mala sahibihi, amalan pelakunya, fi sailihi al-arim, di dalam banjir bandangnya. Jadi menyapu bersih amal-amal soleh, amal-amal yang dilakukan oleh pelakunya di dalam banjir bandang. Jadi ujub itu bisa menghapuskan amal soleh. Makanya ujub ini mirip dengan riya, ya, tapi lebih bahaya lagi. Kenapa? Karena orang itu sudah beramal soleh, sudah diterima tadinya, kemudian batal. Kalau riya itu membatalkan amal ketika amal itu dilakukan. Kalau ini sudah selesai dilakukan, baru kemudian batal. Jadi lebih bahaya, lebih parah. Dan dua-duanya syirik, baik riya maupun ujub adalah syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa syirik? Syirik itu kan artinya mensejajarkan makhluk dengan Allah. Kalau riya itu mensejajarkan manusia dengan Allah. Orang beramal ingin dilihat manusia, mestinya ingin dilihat Allah saja, tapi dia tujukan untuk manusia. Berarti dia mensejajarkan penglihatan manusia dengan penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Itulah terjadinya kesyirikan. Adapun ujub
maka dia mensejajarkan penglihatan diri sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu juga kesyirikan. Jadi syirik ujub itu adalah mensejajarkan pandangan diri sendiri dengan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang ujub itu orang yang tertipu oleh dirinya sendiri. Orang yang bangga diri hakikatnya tertipu oleh dirinya sendiri. Karena amalannya rusak, amalnya batal gara-gara ujub. Orang beramal kalau ingin diterima oleh Allah itu harus selamat dari riya, selamat dari ujub, selamat dari tujuan dunia. Ini berkaitan dengan syirik asghar ya. Nanti syirik akbar beda lagi. Orang kalau sudah selamat dari syirik akbar belum tentu selamat dari syirik asghar. Kemudian Faminan nasi man takunu indahu amalun sholihat. Jadi ada di antara manusia yang dia memiliki amal-amal yang sholihah, wa ta'atun mutanawwi'at, dan ketaatan yang bermacam-macam. Fayadkhulu alaihi syai'un minal ghururi awil ujbi. Kemudian masuk kepada dirinya, kepada hatinya sesuatu dari ketertipuan dan ujub. Wa yarkanu ila amalihi, sehingga dia bersandar kepada amalnya. Dia bangga dengan amalnya. Dia merasa aman dengan amalnya, dia merasa selamat dengan amalnya. Fayahlaku bidzalika, maka dia justru binasa dengan sebab itu. Perasaan itu membinasakannya. Itulah dikatakan tertipu ya. Dikira selamat ternyata tidak selamat. Tertipunya di situ. Fayahbatu amalahu kulluhu fayahbitu amaluhu kulluhu, maka amalnya semuanya batal. Wal wajibu 'alal insani an ya'lama, wajib atas manusia untuk mengetahui annahu muqassirun, bahwasanya dia itu meremehkan. Jadi ini lawan dari ujub ya. Gimana sih biar selamat dari ujub? Caranya kita harus selalu merasa apa? Selalu merasa memiliki taksir, selalu merasa punya kekurangan dalam amal kita. Amal kita nggak ada yang sempurna. Makanya kita dilatih habis sholat istighfar itu biar tidak ujub. Dan itu kiaskan pada amal-amal lain. Habis sedekah istighfar, astagfirullah. Habis puasa istighfar, astagfirullah. Ramadan, akhir Ramadan istighfar. Selesai tahajud istighfar. Jadi begitu. Amal-amal soleh rata-rata ditutup dengan istighfar. Pulang haji istighfar. Rasulullah selesai dakwah turun surat terakhir apa? Fasabbih bismi rabbika, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan beristighfarlah, sungguhnya dia maha penerima taubat. Jadi istighfar itu penutup dari amal-amal soleh. Agar apa? Agar kita sadar kalau kita ini banyak kekurangan. Bukan karena kita beramal soleh kemudian kita menjadi mulia gara-gara itu, tidak, belum tentu. Maka kesadaran kita justru ketika kita menyadari kalau amal kita belum tentu diterima, amal kita banyak kekurangannya, amal kita nggak cukup untuk mensyukuri nikmat Allah, buru-buru masuk surga gitu. Untuk mensyukuri nikmat yang ada saja belum ada, belum tercukupi, maka justru itulah yang menyebabkan orang masuk surga. Tapi sebaliknya kalau kita merasa kita beramal soleh, saya udah pasti dapat jaminan surga, itu yang gurur, tertipu orang seperti itu. Atau kadang ada sekedar saya keturunan Nabi gitu, kemudian merasa pasti surga. Ini orang-orang tertipu, gurur, magrur. Wa annahu mahma balagha fi amalihi, dan bahasanya dia sebanyak apapun ya, mencapai setinggi apapun dalam amalnya, falan yuaddi syukra ni'amillahi alaihi, maka sebenarnya dia belum menunaikan syukur nikmat Allah atasnya. Jadi seluruh amal kita dikumpulkan dari dulu sampai sekarang, sampai mati nanti, itu nggak cukup untuk mensyukuri nikmat Allah yang ada. Jadi bagaimana bisa menebus surga? Nggak ada.
Maka surga murni hadiah dari Allah Subhanahu wa taala karena kita mau mensyukuri nikmat Allah walaupun belum bisa mensyukuri. Ya. Walaupun kita mensyukurinya masih sangat kurang. Maka perasaan itulah yang harus terus ada dalam diri kita, terus merasa kurang, taksir, muqassir dalam beramal. Kalau kita merasa sudah beramal, merasa sudah hebat, itulah orang yang tertipu, itulah orang ujub yang batal seluruh amalannya. Nabi SAW bersabda, la yudkhila ahadan amaluhu al-jannah. Tidak ada seorang pun alhamdulillah. Tidak ada seorang pun yang amalnya memasukkannya ke dalam surga. Jadi tidak ada seorang pun yang amalannya memasukkannya ke dalam surga. Mereka berkata, ya wala anta ya Rasulullah, tidak juga engkau wahai Rasulullah? Qala la. Tidak, wala ana, tidak juga aku. Ila an yataghammadani Allahu bi fadlin wa rahmatin. Hanya saja Allah memberikan kepadaku dengan keutamaannya dan rahmat. Dengan keutamaan dan rahmat. Jadi aku masuk surga pun karena keutamaan dan rahmat Allah, bukan karena amalku. Bukan sebagai ganti dari amalku, gitu maksudnya. Betul amal itu menjadi sebab untuk masuk surga, iya. Tapi kalau surga sebagai upah ganti dari amal kita, ini tidak. Surga itu semata-mata pemberian Allah karena kita sudah beramal. Jadi sebagai sebab iya, tapi kalau sebagai ganti tidak cukup. Ya, amal kita untuk mensyukuri nikmat Allah saja belum cukup. Tapi karena Allah Asy-Syakur, Maha mensyukuri amal, sekecil apapun amal kita, Allah lipat gandakan pahalanya. Allah balas dengan balasan yang sebesar-besarnya. Jadi Rasulullah SAW saja tidak masuk surga karena amalnya, tidak masuk surga sebagai ganti dari amalnya, gitu lebih pas. Tapi Rasulullah masuk surga karena apa? Karunia dan rahmat dari Allah Ta'ala dengan sebab Rasulullah beramal soleh, gitu. Jadi amal soleh tetap sebab, cuma bukan ganti atau bukan sebagai tebusan untuk membeli surga. Tidak cukup amal kita untuk membeli surga, tidaklah cukup. Untuk mensyukuri nikmat saja belum cukup. Wa kana dzalikal hal fi khiyari hadil ummah, dan itulah kondisi orang yang terbaik dari umat ini dari kalangan sahabat dan orang-orang yang setelah mereka. Dan diantara itu adalah perkataan Abdullah bin Abi Malikah rahimahullah ta'ala. Dia adalah salah satu ulama tabi'in. Beliau mengatakan, Adraktu thalathina min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku menjumpai 30 dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulluhum yakhafuna nifaq ala nafsihi, semuanya takut tertimpa nifaq atas dirinya. Lihat ya. Ini bukti kalau para sahabat itu betul-betul orang yang beriman. Karena Al-Hasan Al-Basri pernah mengatakan, la yakhafu minan nifaq illa mu'min wa la ya'manu minan nifaq illa munafik. Tidaklah takut dari kemunafikan kecuali mukmin, dan tidak merasa aman dari kemunafikan kecuali munafik. Jadi Ibnu Abi Malikah mengatakan, aku menjumpai 30 sahabat semuanya takut nifak pada dirinya sendiri. Jadi orang yang merasa dirinya ada kemunafikan tentu orang yang merasa taksir pada dirinya, merasa dirinya banyak kekurangan. Bukan orang yang ujub terhadap dirinya, bukan orang yang bangga saya pasti surga, saya kan sahabat Nabi. Tidak, mereka enggak merasa begitu. Seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mendengar dengan telinganya sendiri Rasul mengatakan Umar fil jannah. Beliau dengar Umar di surga, tapi tetap enggak merasa aman. Sampai ketika Rasulullah meninggal, kemudian beliau merengek kepada Hudzaifah bin Yaman, hal samani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah Rasulullah menyebut namaku di dalam daftar munafik? Hudzaifah yang dijanjikan oleh Rasulullah tidak boleh memberitahu siapapun enggak mau jawab. Sampai Umar merengek terus bersumpah dengan menyebut nama Allah,
apakah aku termasuk yang disebut dalam daftar munafik oleh Rasulullah? Akhirnya Hudzaifah, karena Umar sudah bersumpah, dia harus menjawab. Dan beliau bersumpah, demi Allah aku tidak akan memberitahu kepada selainmu, engkau tidak termasuk. Nih, ketakutan Umar bin Khattab untuk menjadi munafik itu bukti kalau beliau adalah mukmin memang. Kalau orang yang merasa aman dari kemunafikan itu munafik, ya. Hati-hati. Itulah tanda orang yang selalu ada merasa kurang, taksir. Kalau orang merasa kurang, merasa banyak dosa, merasa banyak salah, justru itu tanda iman, tanda orang yang beriman. Melihat dosanya itu takut sekali. Orang yang merasa dosa itu sepele, remeh, seperti lalat yang hinggap di hidungnya, itu munafik. Wa idza kana Abu Bakr radhiyallahu anhu as-siddiqu hadil ummah, apabila Abu Bakar as-siddiq, ya, siddiqnya umat ini, radhiyallahu anhu, wa khairun nasi ba'dal anbiya, beliau adalah sebaik-baik manusia setelah para nabi. Lama sa'ala nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ketika meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam an yu'allimahu, untuk mengajarinya doaan yad'u Allah bihi, sebuah doa yang dia berdoa kepada Allah dengannya, fi salatihi, di dalam salatnya. Allamahu sallallahu alaihi wasallam an yaqul, maka Rasul pun mengajarinya untuk mengucapkan, Allahumma inni dolamtu nafsi dulman katsiran, ya Allah, aku mendolimi diriku dengan kedoliman yang banyak. Lihat ya, sekelas Umar, umat terbaik umat ini, dibilang begitu, aku mendolimi diriku dengan kedoliman yang banyak. Kalau Umar, kalau Abu Bakar kedolimannya banyak, terus kita apa? Super sangat banyak sekali, ya, berkali-kali lipat kedoliman kita. Inilah ajaran Nabi, mengajari umatnya untuk selalu merasa penuh dengan kekurangan, agar diampuni Allah, agar tidak tertipu dengan kebaikannya, tidak tertipu dengan amal solehnya. Aku mendolimi diriku dengan kedoliman yang banyak. Wa la yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali engkau. Faghfirli, maka ampunilah aku, maghfiratan min indika, maka ampunan dari sisimu. Warhamni, dan sayangilah aku, innaka antal ghafurur rahim, sungguhnya engkau maha pengampun, maha penyayang. Kita lebih butuh doa ini daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka panjatkan doa ini sebelum salam dalam salat, terutama sebelum salam, ya. Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsira fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Jadi kalau hamba walaupun sebesar apapun amalnya, seperti Abu Bakar As-Siddiq, itu masih merasa aku mendolimi diriku dengan kedoliman yang banyak, itu pasti tidak ujub. Kalau orang, saya nggak punya kedoliman, nah itu ujub. Saya nggak punya dosa kok, saya harus minta maaf dari apa gitu, saya harus mohon ampun dari apa, saya udah nggak punya dosa, itu ujub. Itu dosanya adalah dosa ujub gitu, dosa besar sekali, menghapuskan amal-amal soleh. Jadi kalau ada orang hidup di muka bumi merasa tidak punya dosa, itu dosanya paling besar, ya, dosa ujub. Orang yang paling sedikit dosanya justru orang yang paling merasa berdosa. Orang yang paling mulia justru orang yang paling merasa hina. Sebaliknya orang yang paling mulia, paling merasa mulia, itulah yang paling hina, ya. Perasaan itu justru kebalikan dari kenyataan. Makanya jangan terlalu percaya dengan perasaan, ya. Sering orang bilang, itu kan perasaanmu saja. Iya betul, perasaanmu saja itu. Perasaanmu itu menipu. Jangan percaya dengan perasaanmu. Fa kaifa sya'nu biman huwa dunahu, maka bagaimana perkaranya dengan orang yang di bawah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Bagaimana dengan kita, ya, yang ilmunya sangat jauh dari Abu Bakar, yang amalnya sangat jauh dari Abu Bakar, yang dosanya juga sangat jauh dari Abu Bakar. Kemudian apa yang kiranya kita bisa andalkan untuk bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan selamat, ya? Tidak lain kecuali kita
merasa malu ya kepada Allah dengan banyaknya dosa-dosa. Kita terus memohon pada Allah atas bergelimangnya diri ini dengan berbagai kehinaan. Perasaan itu mudah-mudahan yang justru akan menyelamatkan kita. Tapi dengan banyaknya amal soleh, kemudian merasa jauh dari dosa-dosa, ini malah tertipu nanti. Jadi untuk merasa banyak berdosa bukan harus melakukan dosa, tidak. Kita nggak usah berencana melakukan dosa, dosa itu otomatis sudah terjadi. Nggak usah berencana kalau keburukan itu. Maka kalau orang betul-betul tahu diri, menyadari diri, siapa dirinya, dia akan tahu bahwa dirinya itu adalah orang yang penuh dengan kekurangan, penuh dengan dosa, penuh dengan aib dan noda. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, "Falaisa li ahadin an yadunna istighna'ahu ani taubah ilallahi wal istighfar minad dunubi." Tidak boleh seorang pun untuk menyangka ketidakbutuhannya dari taubat. Jangan menyangka kamu tidak butuh taubat gitu pada Allah dan istighfar dari dosa-dosa. Kenapa? Saking banyaknya dosa kita. Bal kullu ahadin muhtajun ila dzalika daiman. Bahkan setiap orang itu butuh kepada taubat setiap saat, daiman, selalu. Jadi tidak ada satu waktu pun kita boleh merasa aman dari dosa-dosa. Tidak ada satu waktu pun yang boleh bagi kita untuk tidak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus terus bertobat, mohon ampun atas segala kekurangan, terutama taksir ya dalam melakukan kewajiban. Wa dha'fi fi adai ta'ah, dan kelemahan dalam menunaikan ketaatan-ketaatan. Falhasilu, maka hasilnya, kesimpulannya, anal abda idza waffiqa lil a'mal as-salihah at-thayyibah, bahwasanya seorang hamba apabila diberi taufik untuk beramal soleh dan baik, fala yarkanu ila amalihi, maka jangan bersandar kepada amalannya. Dan dia harus menyadari bahwa itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Itu juga kunci agar kita tidak ujub. Kita merasa kita bisa beramal ini karena apa? Karena taufik dari Allah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam pada para sahabatnya, padahal sahabatnya yang ahli jihad dan sebagainya, wallahi demi Allah, laulallah ma sallaina wa ma sumna wa ma tasaddaqna. Demi Allah, seandainya bukan karena Allah kita tidak sholat, kita tidak saum, kita tidak sedekah. Jadi semua itu karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Itu juga cara mengantisipasi ujub. Kalau orang merasa telah beramal soleh, itu ujub, tanpa meyakini bahwa itu adalah taufik dari Allah, itu adalah ujub. Wala yaktaru wa ya'jabu wa yu'jibu biha, dan jangan tertipu serta ujub terhadap amal soleh itu. Bal yakunu khaifan min adami qabuli amalihi, bahkan dia harus terus merasa takut untuk tidak diterima amalnya. Sebagaimana kata Allah Ta'ala dalam surat Al-Mu'minun ayat 60, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang memberikan apa yang diberikan oleh Allah dan hati mereka ketakutan, annahum ila rabbihim raji'un, bahasanya mereka kepada Rabb mereka dikembalikan, mereka kembali. Ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang makna ayat ini, beliau mengatakan, ahumul ladina yashrabunal khamra wa yasrikun, apakah mereka orang yang minum khamr dan mencuri sehingga ketakutan? Kata Rasul, la, bukan. Ya bintas Siddiq, wahai anaknya As-Siddiq. Walakinnahum, akan tetapi mereka alladzina yasumun, orang-orang yang ahli saum, yusalluna dan ahli salat, wa yatasaddaquna dan ahli sedekah. Wa hum yakhafuna an alla yuqbala minhum, tapi mereka takut tidak diterima dari mereka. Jadi takut kalau amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang tidak tertipu oleh amalnya. Orang yang tidak ujub. Kalau orang ujub itu karena merasa amalnya pasti diterima, kemudian pasti Allah siapkan surga gitu. Perasaan itu yang membuat orang itu ujub.
Jadi jangan pernah merasa seperti itu. Tapi tidak boleh suudzon juga, pasti amalku nggak diterima, nggak boleh juga. Ya, memang segala sesuatu yang benar itu adalah yang pertengahan, tidak berlebihan merasa amalnya pasti diterima dan tidak berlebihan juga menganggap amalnya pasti tidak diterima. Kita harus pertengahan. Kita harus terus berharap mudah-mudahan amalku diterima oleh Allah. Kemudian al-mujibut tasi, sebab yang ke-9, tadzakurul hisab, mengingat hisab, perhitungan amal, walukuf baina yadayillahi, dan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa min asbabin najati, di antara sebab keselamatan, tadakkuru dzalikal yaum al-azim, mengingat hari yang agung itu, alladzi yaqifu fihil khalaiqu baina yaday rabbil alamin, yang dimana makhluk semuanya berdiri di hadapan Rabbul Alamin untuk dihisab dan dibalas, wa mujazah. Wala yamliku ahadun li ahadin najah, tidak ada seorang pun yang memiliki untuk saudaranya keselamatan, wala naf'an, tidak pula manfaat, wala darron, dan tidak pula bahaya. Wa ma adraka ma yaumuddin, tahukah kamu apa itu hari pembalasan? Tsumma ma adraka ma yaumuddin, dan tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'an, dia adalah hari di mana satu jiwa tidak memiliki untuk jiwa yang lain sesuatu pun. Wal amru yauma idzil lillah, dan urusan pada hari itu semuanya adalah milik Allah. Fal mu'min idza tadzakkara dzalikal yaum, seorang mukmin apabila ingat hari itu, wa huwa lahu, dan kengeriannya, wa syadaidahu, dan kegentingannya, auratha dzalika indahu khaufan, maka itu akan mewariskan pada dirinya rasa takut, wasti'dadan li akhirati, dan persiapan untuk akhiratnya, wattakhadal asbab allati takunu sababan linajatihi wa fauzihi, dan dia pun mengambil sebab-sebab yang menjadi sebab untuk keselamatannya dan kemenangannya. Walihada bayyanallahu, oleh karena itu Allah menjelaskan, annal ladina najau fil akhirah, bahwasanya orang yang selamat di akhirat, yadkuruna anna istihdarahum, mereka mengingat bahwa istihdarahum fid dunya, kehadiran mereka ketika di dunia, lil hisab, atau pengingatan mereka di dunia terhadap hisab dan mujazat, dan adanya balasan, pembalasan, karena sababan fi fauzihim, adalah sebab untuk kemenangan mereka dan keselamatan mereka. Allah berfirman dalam surat Al-Haqqah ayat 19-20, Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi, adapun orang yang diberi kitabnya dengan tangan kanannya, fayaquluha umuqra'u kitabiyah, maka dia mengatakan, bacalah, ambillah dan bacalah kitabku ini. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah, aku dulu meyakini bahwasanya aku akan bertemu dengan hisabku ini. Jadi dari dulu udah sering ingat dengan hisab. Itulah yang menjadikan mereka bisa mengambil catatan dengan tangan kanan, ya, dan bangga catatannya dipamer-pamerkan, kemudian disuruh orang lain untuk membacanya. Ini kebanggaan di akhirat boleh, kalau sekarang gak usah bangga dulu. Kemudian dalam surat yang lain, surat At-Tur ayat 25-28, tadi Al-Haqqah 19-20, wa aqbala ba'duhum 'ala ba'din yatasaalun, kemudian sebagian mereka menghadap kepada sebagian yang lain, dan mereka bertanya-tanya. Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfikin, mereka berkata, sungguhnya kami dulu di keluarga kami benar-benar ketakutan. Jadi mereka ketika di dunia sudah ketakutan. Famannallahu alaina wa qana adzabas samum, maka Allah pun memberi anugerah kepada kami dan melindungi kami dari adab yang meracuni. Inna kunna min qablu nad'u, sungguhnya kami sebelumnya menyerunya, innahu huwal barur rahim, sungguhnya dia maha baik dan maha penyayang.
Faman alima annahu sayaqifu baina yadayillahi subhanahu wa ta'ala, dan siapa yang tahu bahwasanya dia akan berdiri di hadapan Allah azza wa jalla, wa anna Allah azza wa jalla sa'ilu, dan Allah lah yang akan bertanya kepadanya tentang amal-amalnya, fayambaghi lahu al-isti'dad lidzalikal yaum, maka semestinya dia bersiap untuk hari itu. Waliyu'idda lil mas'alati jawaban, dan kemudian menyiapkan untuk pertanyaan jawabannya. Wal yahris an yakuna al jawabu sawaban, dan hendaknya dia bersungguh-sungguh agar jawabannya tepat. Dari Ibrahim ibni Bishar rahimahullah ta'ala beliau berkata, aku mendengar Ibrahim ibni Adham rahimahullah ta'ala berkata, udkur ma anta sa'irun ilaihi haqqa dzikrihi, ingatlah apa yang kamu akan menuju kepadanya dengan sebenar-benar pengingatan. Wa tafakkar fi ma madha, dan berfikirlah tentang apa yang sudah berlalu, min umurika, dari umurmu. Hal tasiku bihi wa tarju an-najah, apakah kamu yakin dengannya dan kamu berharap keselamatan dari adab Rabb kamu. Fa'innaka idza kunta kadzalik, karena kalau kamu seperti itu, syaghalta qalbaka, kamu telah menyibukkan hatimu, bil ihtimami bi tariqin najah, untuk memperhatikan jalan keselamatan dari jalannya orang-orang yang lalai dan merasa aman serta merasa tenang. Alladzina taba'u anfusahum, di mana mereka lebih mengikuti diri-diri mereka, taba'u anfusahum hawaha. Alladzina atba'u anfusahum, yang mereka mengikuti diri-diri mereka hawaha, mengikutkan diri mereka kepada hawa nafsunya. Fa'auqa'athum ala tariqi halakatihim, sehingga menjerumuskan mereka ke dalam jalan yang membinasakan mereka. La jarama saufa ya'lamun, tidak diragukan mereka akan tahu. Wa saufa yata'assafun, dan mereka akan menyesal. Wa saufa yandamun, dan mereka akan menyayangkan. Wa saya'lamul ladzina dzalamu ayyam munqalabin yanqalibun, dan akan tahulah orang-orang yang zalim itu kemana tempat mereka akan kembali. Dan dari Mu'alla ibni Ziyad qala, dari Mu'alla ibni Ziyad beliau berkata rahimahullah, Sa'al al-Mughirah ibnu Mukhadish, beliau bertanya kepada Al-Mughirah ibnu Mukhadish bertanya Al-Hasan al-Basri, kepada Al-Hasan al-Basri, maka beliau berkata, ya Abu Sa'id, wahai Abu Sa'id, kaifa nasna'u bimujalasati aqwamin, bagaimana yang kami lakukan dengan duduk-duduk dengan suatu kaum, dengan kaum-kaum hahuna di sini, yuhaditsunana, yang mereka berbicara dengan kami, hatta takadu qulubuna antatira, sampai hampir-hampir hati kami mau terbang. Ini maksudnya saking senangnya gitu. Jadi bagaimana kita duduk-duduk dengan kaum yang ngobrol sampai kami terlalu senang, sampai seperti hatimu terbang, senang ngobrol gitu. Apa kata beliau? Al-Hasan al-Basri menjawab, ayuha syekh, wahai syekh, berarti udah tua ini ya, Al-Mughirah bin Mukhadish, wahai syekh, innaka, sungguhnya kamu, wallahi demi Allah, lantas haba aqwaman, kamu bersahabat dengan kaum-kaum, yukhawifunaka, yang menakut-nakutimu, hatta tudrika amnan, sehingga kamu meraih keamanan, khairun laka, lebih baik bagimu, min antas haba aqwaman, daripada kamu bersahabat dengan kaum-kaum yu'amminunaka, yang memberikan keamanan kepadamu, yang menenang-nenangkan kamu ya, memberikan ketenangan kepadamu, memberikan berbagai janji-janji kepadamu, hatta talhaqaka al-makhawif,
sampai kamu justru menemukan perkara-perkara yang menakutkan. Jadi bersama orang yang menakut-nakutimu kemudian kamu meraih keamanan lebih baik daripada kamu bersama orang yang memberimu keamanan tapi akhirnya kamu menjumpai apa? Perkara yang menakutkan. Nah, jadi di sini artinya apa? Kita harus senantiasa ingat akhirat ya. Orang yang selalu mengaitkan segala urusannya, segala ucapan dan perbuatannya dengan pertimbangan untung rugi di akhirat, maka dia pasti akan selamat. Tapi orang yang tidak memperhatikan akhirat, seakan-akan hidup di dunia selama-lamanya, itulah orang yang akan binasa. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semuanya dari segala perkara yang melalaikan kita dari perkara akhirat dan dari segala perkara yang membuat kita lalai terhadap amal kita, menganggap bahwasanya amal kita pasti menyelamatkan kita sehingga terjangkit penyakit yang sangat berbahaya yaitu ujub. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.